Saya itu kan awam di cara lomba di luar negeri itu saya pengen tahu seperti apa sih peraturannya, cara lombanya gitu Om. Cara apa tuh perhitungannya kan, pembiayaannya itu segala Pembiayaan macam. lomba, biaya lomba. Kalau di Indonesia kan mungkin ya nggak semua tahu, saya juga ya Om ya. Iya. Ada sebagian yang tahu, tapi yang saya penasaran itu sama enggak sih antara di Indonesia sama yang di luar negeri itu Ya. cara sistem lombanya. Sistem lombanya. Ya. Jadi begini Male, ini mas sharing-sharing pengalaman waktu kebetulan saya emang kerjanya kan bolak-balik ke Eropa nih, jadi kan ketemu breeder di sana, jadi ngobrol-ngobrol aja. Iya. Jadi mas sharing aja lah ya. Ya yang Pak Ferry tahu, yang di saya sana, tahu, yang gitu. saya tahu. Jadi kalau lomba merpati pos di sana, Iya. ya lomba merpati pos sebenarnya hitungannya memang sudah ada. Jadi ada organisasi dunia nih sebenarnya merpati pos, namanya FCI, Federation Colombophile International. FCI itu organisasi internasional. Jadi itu keseluruhan orang Dunia. Eropa apa dunia? Oh dunia. Berarti keseluruhan. Kebetulan Indonesia belum. Tapi ada beberapa teman-teman yang sekarang sedang proses untuk menuju ke arah situ, berafiliasi ke sana. Jadi kita menggunakan hitungan, kayaknya tehnya datang ini. Ini pakai muknya muk zaman baheula ya, Pak. Aduh, mantap. Ini makasih banyak nih Om Fer. Ya aduh sama-sama. Cuaca dingin. Jangan diambil Han. Jadi ngopi sama ngetes sekalian. Makasih banyak. Makasih banyak Han. Sampai mana tadi ya? Federasi Colombophile Indonesia internasional. Jadi dunia, nah Indonesia ada beberapa teman-teman yang berusaha untuk mengafiliasi ke sana. Jadi nanti hitungan lombanya, cara lombanya, segala macamnya sesuai dengan standar umumnya internasional. Indonesia belum terafiliasi dan belum mengacu itu, cuman sekarang sudah mulai berjalan. Contohnya nanti ada collaboration race nih, Jabodetabek sampai Purwakarta nih. Oh, jadi lomba sistemnya gabung. Dari collaboration race Tartar, Tangerang. Jadi ada beberapa POM nanti bikin lomba bareng gitu, mengacu dengan hitungan FCI internasional. Ya, hitungannya kalau yang belum tahu nanti di link, paling nanti dikasih tahu cara menghitung poin dan koefisiennya di link ya. Kalau enggak ntar lama. Nah, tapi acuannya ke sana. Nungguin korek ya. Boleh Om sambil ngerokok, santai lah. Ya santai Om, ada ya, santai ya. Ini untuk pengalaman saya juga Om, karena saya pengen tahu gitu di sana itu kayak gimana sih Om lombanya, apa kayak di Indonesia kayak sekarang itu kan? Iya. Kalau di Indonesia kan udah tau lah Om, lombanya ya kayak gitulah gitu kan. Ya. Kadang setiap POM berjalan sendiri-sendiri Om, nggak bersatu gitu. Ya harapannya mungkin kalau abis kita ngobrol gini ada banyak yang nonton nih. Jadi kita bisa bareng-bareng ya, jadi lomba bareng-bareng. Nah, pertama itu acuannya itu, karena acuannya itu ada lomba dengan hitungan yang sama, dan hitungannya itu bukan hitungan yang sempurna sebenarnya, tapi itu hitungan yang sudah disepakati secara bersama internasional. Keseluruhan. Terus kedua, dari hitungan itu efek bisnis, karena namanya hobi pasti ada bisnisnya. Jadi bisnisnya pun teratur, tidak siapa yang dominan bicara segala macam, hitungan burung yang jadi burung termahal dan segala macam itu ada sistem dan mekanismenya. Jadi dengan sistem mekanisme hitungan itu akhirnya membentuk industrialisasi yang bagus lah. Ya, tertata rapi, mulai dari klub dan segala macamnya. Nah itu Om, kalau macam di Eropa sana ya Om ya, itu kan keseluruhan nih, berarti dong kayak ada pegawai dong Om, macam bagian pengurusan lombanya gitu. Terus masalah administrasi pembiayaan itu ada nggak Om? Sistem struktur organisasi ya, sama aja, kayak macam apa ya namanya, macam ketuanya nih ngambil orang yang dipercaya buat ngurusin apa ya namanya, lomba nih. Iya, ada di data bagian pendataan gitu. Ada, jadi namanya kan federasi nih. Iya. Jadi di setiap negara itu organisasi induknya namanya federasi kan. Namanya terserah beda-beda. Kalau di Belgia namanya KBDB. Kalau di Belanda NPO, National Pigeon Organization misalnya, atau apalah. Nah itu namanya federasi nasionalnya. Di bawah federasi nasional itu ada yang namanya
distrik secara nasional. Kalau kita kayak ngomongin provinsi, Oh. apa kabupaten lah ya. Iya, Nah, iya. cuman kan kalau Belanda kan kecil sebenarnya. Iya. Kita 3 jam aja udah nyampe ke negara lain. Nah, kita di sini 2 hari 2 malam belum tentu nyampe negara lain. Nah, misalnya distrik atau provinsi. Jadi misalnya ada 12 provinsi. Jadi distrik 1 sampai distrik 12. Iya. Nah, setiap distrik itu diwakili oleh ketua distrik. Nah, itu nanti ada pemilihannya. Ada pemilihannya. Jadi yang di sana tuh yang intinya sebenarnya ketua distrik, Iya. bendahara sama race manager yang mengatur jalannya lomba dan segala macam. Nanti ada segala macam lah, validator, ada apa ya yang itu. Iya. Nah, tapi tiga orang inilah yang sebenarnya struktur dari sebuah organisasi. Ini belum masuk ke klub nih. Iya. Baru organisasi distrik provinsi. Nah, dari 3 ini, dari nanti distrik ini kan yang 3 orang ini nggak mungkin kerja sendirian. Nah, diambillah tenaga-tenaga profesional yang digaji. Jadi setiap bulannya itu dia memang untuk kerja ngurusin perburungan lah Iya, istilahnya. Digaji. ya, atau komisi atau fee gitulah ya. Nah, itu juga pengurus juga dapat fee, dapat komisi gitu. Jadi benar-benar terbuka. Jadi fee-nya berapa, komisinya untuk distrik segala macam, termasuk klub dan segala macam, terbuka itu semua. Ya untuk biaya misalkan pengeluaran lomba dari data habis biayanya berapa itu memang udah terbuka gitu. Sama kayak audit. Jadi ada yang jadi audit itu kan ada, kalau misalnya sistem perusahaan kan ada, kalau sistem audit ada yang biaya normal, Ya. normal tidak wajar. Ya enggak? Iya. Terus normal dan wajar gitu. Nah, kan biaya itu kan nanti dievaluasi setiap tahun dan segala macam. Intinya ya buat kebaikan bersama. Jadi lomba, hadiahnya, operasionalnya, burungnya segala macam teratur lah, sehat lah, rapi. Berarti kalau sistem kayak di luar negeri sana pemain itu jadi kompak ya Om ya? Iya. Enggak istilahnya saya pengen Bikin klub sendiri ini. Iya. Bebas mau ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya kenapa orang bikin klub? Karena ada rasa tidak puas. Oh, di klub itu sendiri gitu. Ada aspirasi yang tidak tertampung. Nah, kenapa? Karena mereka masing-masing orang yang dominan masing-masing punya aturan masing-masing. Nah, kalau di sana kan kita perlu belajar karena mereka sudah wajar juga karena mereka sudah ngelewatin tahap itu sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Tapi sebenarnya keuntungannya Indonesia, kita sebenarnya tidak perlu bikin aturan yang aneh-aneh, kita tinggal ikutin aja Yang udah ada ya. yang udah ada. Mulai dari cara lomba, sistem organisasi, pola subsidi, pembagian dan segala macamnya kita tinggal ngikutin aja. Jadi nggak usah. Jadi kalau kita bikin klub, kita Mang Ade sama saya nggak perlu berantem. Karena ini bukan hitungan saya, bukan hitungan Mang Ade. Emang hitungan ngambil dari luar. Nah, afiliasi dari luar gitu. Gitu ya. Jadi mulai dari distribusi ring, uang keuntungan ring. Nah, kalau di sana nih masalah ring ya. Kalau di Indonesia sini kan ring setiap ada nih. Ya kan beda-beda Mas. Oh iya kayak. Nah, kalau di sana itu seperti di kita nggak Om? Beda enggak. Jadi bukannya di sana. Jadi sebenarnya yang beda hampir beda di Indonesia aja. Sebenarnya kalau nggak salah di Indonesia, Filipina, Australia, Amerika kayaknya yang belum afiliasi. Nah, kalau di sana itu satu negara ya satu ringnya. Terus mereka ngeluarin ring itu ada standar warnanya. Itu udah distandarisasi, tahun sekian warnanya ini, tahun sekian ini. Jadi muter dia. Jadi nggak warnanya macam-macam. Iya. Hurufnya macam-macam nggak. Jadi kalau di kita kan setiap biasanya kan suka ada yang ngeluarin ring sendiri gitu. Ya. Sementara kan di luar negeri sana kan cuma satu ring aja kan. Iya. Nah, biasanya kan kalau di kita itu kalau ada perbedaan ya kan harusnya kan satu ring nih Indonesia. Iya. Karena memang nggak sependapat, biasanya kan suka bikin ring sendiri tuh. Iya. Karena ada keuntungannya dari ring kan. Iya. Nah, akhirnya istilahnya si POM itu sendiri dia bikin ring sendiri, keuntungannya jadi masuk ke POM sendiri. Terus udah gitu masuk di POM sendiri, terus keuntungannya hilang lagi. Kamu jangan ditulis, tapi Indonesia mah nggak ada ya kayak gitu ya. Jadi begini, kalau di luar negeri sana kan istilahnya satu ring. Ya mungkin di luar negeri sana memang kepengurusannya dia udah tertata dengan baik. Jadinya para peserta yang ikut lomba ini dia udah percaya betul-betul
Jadi nggak akan ada yang bikin ring sendiri-sendiri kayak sendiri. gitu. Ya. Jadi sebenarnya gini, Pak Ade, Indonesia itu kita nih teman-teman semua di Indonesia sebenarnya kalau kita kompak, kita bikin aturan yang jelas, nurunin ego masing-masing kita bisa karena mudah. Iya. Mudahnya karena apa? Cuman masalahnya yang bikin sulit jadi egonya ya. Ada kepentingan masing-masing. Ada kepentingan pribadi Kepentingan Om. pribadi gitu. Kita nggak usah bicarain orang lah. Kita Iya. bicarain yang di sana nih. Kita bicara yang di sana jadi gini. NPO misalnya setiap tahun awal tahun ring itu keluar di awal tahun, persis di awal tahun Januari atau 31 Desember. Nah, total misalnya 100.000 ring keluar. Nah, harga ring itu kita udah tahu sama-sama di China, bahkan juga NPO atau apa namanya organisasi di luar rata-rata kayaknya juga belinya di China. Di China ya. Nah, itu total ring itu yang saya tahu kalau sekitar 0,5 sen, 0,5 euro nggak nyampe, 0,3 euro misalnya, itu berarti kan sekitar 5.000 asumsi ya. Iya, iya. Misal asumsi 5.000. Nah, NPO itu ngeluarin harga 5.000 untuk seluruh asosiasi. Jadi tidak ada reseller di sana, nggak ada reseller ring. Jadi Emang udah diatur dari atasnya. udah tahu di atasnya. Emang udah tertata dengan rapi, jadi Betul. nggak ada nggak ada ring. nggak ada. Nah, orang yang membeli ring dan bisa membeli ring itu pasti anggota dari organisasi itu. Iya. Jadi nggak mungkin ada orang beli ring dari luar tapi dia bukan bagian dari organisasi itu, nggak mungkin. Itu walaupun ada kemungkinan, tapi kan pasti dapat dari Orang mungkin anggota perorangan juga, lah. perorangan dari anggota juga. Tapi kan nggak mungkin sistem reseller juga, nggak pasti ini. Nah, terus bagaimana sih lomba di sana bisa berjalan? Terus klub mau make ring yang sama Ya secara itu nasional? Om yang saya nggak ngerti itu. Begini gampangnya. Sebenarnya kita di Indonesia itu kalau di Bogor kita udah mulai pakai cara itu. Jadi ring misalnya Kompas, ring nasional dari Ya. negara tertentu. Contoh katakan di Belanda. Itu harganya 5.000. Modal ring itu kan 2.000 Dari sananya dari sana. Berarti ada keuntungan 3.000. 3.000. Nah, berarti itu harga di Pohobi yang terakhir 3.000. Nah, ring ini kan distribusiin ke distrik 1, distrik 2, distrik 3. Kalau kita di Indonesia provinsi 1, provinsi 2, provinsi 2, macam-macam. Nah, dari provinsi itu misalnya dari 12 itu, misalnya di sini 100, misalnya 10.000, sini 50.000. Katakan rata semuanya 50.000 nih, 12. Berarti total sekitar ada misalnya 500.000 atau 200.000 ring lah yang terdistribusi. Berarti dari 200.000 ring itu katakan untungnya kalau kita 0,3 sen itu euro sekitar 5.000, jadi 3.000-an lah ya misalnya 3.000. Berarti 3.000 kali 100.000 misalnya. Berarti kan sudah ada sekitar 300 juta. 300 juta. Gede ya? Iyalah. Nah. Itu 300 juta kalau bikin hadiah, wah mewah banget tau. Nah, 300 juta nasional nih. Itu duit bisa buat kawin lagi enggak? Nah, sekarang ini misalnya distrik 1 misalnya habis dia di sana terdistribusi ring 50.000. Berarti kan ada keuntungan 3.000 ya? Iya. Nah, 3.000 itu 20%-nya yang saya tahu 20%-nya itu masuk ke organisasi nasional. Heeh. Nah, 80%-nya dari 3.000 itu berarti kan 3.000 berarti 600 rupiah ya. Iya. 600 rupiah masuk ke organisasi nasional. Berarti ada 80%. Berarti 2.400 itu sisa yang akan disubsidi ke klub. Klub. Jadi klubnya dari penjualan ringnya sendiri udah dapat subsidi tuh 2.400. Misalnya. Iya. Misalnya gambaran saya gitu, 2.400 keuntungan klub atau subsidi dari nasional, 2.400-nya itu pun tidak semua nanti jadi hadiah. Misalnya 20%-nya untuk klub, berarti kan sekitar 500 rupiah untuk klub, sisanya 2.000 bisa didistribusi sebagai Hadiah. hadiah. Yang 20%-nya jadi operasional klub, Iya. uang kas, uang Iya. apa segala macam buat bikin ini. Biaya-biaya apa Biaya. adalah tentang klub itu. Ya. Nah, karena lombanya sama-sama, lombanya tidak sama-sama ya, maaf. Hitungannya sama. Sama. Iya. Hitungannya sama. Sebenarnya secara nasional ini tidak bikin lomba. Maksudnya tidak bikin lomba yang terbang gitu ya.
Dia hanya mencomot poin A, poin dari distrik A, distrik 1, distrik 2, distrik 3, Ya, distrik 4. macam ini distrik 1, 2, 3 nih. Nah, ini burung yang paling bagus nih. Jadi hitungan yang diambil yang bagus itu. Ya. Nanti ya yang satunya diambil lagi gitu. Ya, dengan Oh. hitungan yang sudah distandarisasi Ya. secara nasional. Nah, kan ada keuntungan tuh. Yang dari ring tadi, Iya. betul ya? Heeh. Nah, dari subsidi yang tadi itu. Nah, contoh klub itu misalnya presidennya NPO, bendaranya NPO, pengurus segala macam itu kan perlu digaji. Coba bayangin, kalau misalnya 100.000 ring saja kali 600 sudah berapa uangnya? 600 juta. Ya. 60 juta ya? 600 apa 60? 600 rupiah kali 100.000. Oh iya, 6 juta. Sekitar 60 juta. Heeh. Sekitar 60 juta. Nah, itulah yang dijadikan gaji pengurus. Nanti ada donatur. Nah, di klub sendiri sebenarnya tidak ada donatur yang namanya uang. Jadi anggota nggak mendonasikan uang untuk klub sebagai sponsor, enggak, karena di sana itu mencegah untuk adanya upaya, maksudnya kan biasalah kalau orang ngasih duit Iya. pengennya dominasi. Iya. Jadi tidak ada. Jadi karena ini organisasinya merpati, donasi dalam bentuk tiket lelang atau dia kasih burungnya Oh. dilelang. Iya, macam kita mau istilahnya kalau kayak di Indonesia sponsor lah. Sponsor Nah, kita sebetulnya bukan berbentuk hadiah atau uang atau apa. Jadi burung, misalkan saya nih punya burung bagus. Nah, saya misalkan mau ngikut donasi nih. Ayo dong bantuin klub nih. Iya. Ya berarti saya ngasih burung doang. Nanti burungnya dilelang. Dilelang. Oh. Jadi akhirnya kan nilai burungnya juga naik. Terus pemerataan di klubnya. Iya. Terus karena apa? Uang lomba di sana kecil, 0,75 sen euro. Jadi cuma berapa ya itu ya? Sekitar 10.000 ya, 15.000. Cuman bentuknya banyak. Iya, karena kuota burung banyak ini. Kenapa klub berlomba-lomba untuk banyak-banyak setiap klub untuk merekrut baru, Amro? Karena perhitungan di sana itu karena kita mau membesarin organisasi, makanya di sana dihitungnya lomba itu yang juara itu bukan juara terjauh jaraknya. Iya. Makanya dibagi-bagi short, middle, Oh. long. Nah, short itu ada burung middle itu burung yang sudah ikut di short tahun sebelumnya atau yang ringnya lebih tua. Tahun yang sekarang itu hanya boleh terbang short. Jadi bukan di sini 1.000 lomba total 7 pos dihitung sampai ujungnya tinggal 4 ekor gitu. Kayak di Indonesia ada aspician kan dari awal sampai ujung harus full terus. Sebenarnya nggak ada aturan. Jadi gini, ada aturan yang tidak memperbolehkan. Contohnya kalau saya tidak salah ya, terakhir itu Amerika, Australia itu yang masih menggunakan total expision gitu, itu pengurusnya ada yang terkena sanksi ya. Peta pencinta hewan itu apa ya namanya? Tidak berperi kehewanan jadi kita kasih waktu sama burung. Jadi Kayak nyiksa burung ya. ya, nah di sana lomba itu horse to course. Jadi burung terhebat itu mengalahkan dari jumlah Ribuan terbanyak burung yang ikut. Iya, bukan siapa yang pulang dari jauh, bukan, tapi mengalahkan burung yang terbanyak. Iya. Jadi makanya di sana setiap pedigree itu juara satu dari 3.000 burung. Iya, saya sering lihat Om, kan suka ada yang posting tuh di Facebook ya. Ngeliatin pedigree burung dari Eropa sana. Satu ST dari sekian puluh ribu 10.000 burung. Saya kaget. Ini yang ikut lomba banyak banget gitu Om. Banyak. Kalau di Indonesia kan bisa ratusan lah paling ya. Ya. Dari satu ST yang ikut terbang cuma 300 ekor gitu. Iya. Nah kan lomba nasionalnya sudah ditunjuk misalnya distrik A, distrik B untuk short berarti pos ini ya akan dihitung sebagai poin nasional. Distrik B ini sebagai poin race-nya, nanti yang diambil poin race-nya dari lomba ini. Jadi dengan jarak yang sama dikumpulkan poinnya ke database nasional, akhirnya muncullah jadi expision Satu, kedua, nasional ketiga. ke-1, kedua, ketiga. Oh jadi yang nasional ini nggak terbang, cuman ngambil data. Ngambil data dari penerbangan klub itu. Gitu. Jadi ngambil data. Nah, sementara di setiap distrik tuh berlomba-lomba tuh untuk jadi karena burungnya yang pengen dibilang burung juara adalah burung terhebat dari Sekian puluh ribu burung lah. Akhirnya kan mereka sama-sama gotong royong gimana caranya setiap distrik atau setiap klub banyak-banyak kan orangnya. Benar berarti. Jadi organisasi jadi berkembang. Iya.
Terus tidak ada lagi klaim yang burung hebat itu adanya di klub ini, nggak ada. Bener, soalnya semua distrik ikut semua kan di Semua situ. distrik ikut semua karena hitungannya dari burung terhebat itu keluar dari menang dari jumlah yang terbanyak. Iya. Nah, karena hadiah terus hadiahnya juga kan bisa besar dari jumlah yang banyak. Terus ya Biaya lomba pun karena memang kuota burung banyak kan jadi lebih murah juga lebih ya. murah. Terus aplikasi juga di sana ya Eropa kan lebih oke lah ya, transparannya, teknologi aplikasi keuangan dan segala macam. Nah, kita sedang belajar di sini di Jabodetabek sampai Purwakarta, kita belajar gimana lomba aplikasi keuangannya online. Ininya online. Apa? Jadi mulai dimasukkan teknologi lah. Iya. Jadi pendataannya biar tertata rapi. Penerimaan lomba Jelas. berapa, biaya operasional berapa. Juga jangan biaya operasional ngelepas Cirebon biayanya 10 juta juga kan tidak wajar. jadi kan orang-orang akan bisa melihat sendiri. Tapi nanti lama-lama orang juga akan pinter kok. Nanti mungkin kalau udah tertata gitu nanti di-share kayak gitu nggak Om? Iya, jadi diumumin lah. diumumin. Jadi setiap pom-pom yang ikut ini memang tahu, memang betul real pengeluarannya Betul. misalkan sekian, untuk hadiahnya memang sekian. Gitu. Betul. Jadi Nah, benar-benar keterbukaan itu ada lah istilahnya, transparan ya, benar-benar. transparan. Gitu. Karena di sana udah jadi sumber devisa negara buat Belanda sama buat Belgia. Bayangin aja rumah lelang bisa ngasilin satu Nah, burung itu, Om. kim apa. Saya kaget kok burung di Eropa sana ya. Apalagi kalau lelangan sampai miliaran Om. Saya sampai kayak gini loh. Sebenarnya burung Indonesia bukan burung yang nggak hebat, burung Indonesia juga burung bagus. Alam kita lebih menantang dibanding mereka Iya. karena mereka nggak ada ketemu gunung, nggak ketemu apa. Cuman kalau menurut saya pribadi Kemasnya. nih, menurut saya pribadi kalau di Indonesia itu kayak masih apa ya namanya Om, punya Egosentris. nah, jadi nggak mau gitu istilahnya, ayolah kita kerjasama nih bareng nih, kita istilahnya gabur bareng kan. Nanti kan ada pengukuran misalkan dari nasional untuk pom-pom itu sendiri, yang ngikutin cara di sana lah di Eropa gitu Om. Ya mudah-mudahan tahun ini sih Jabodetabek berhasil nih kita lomba bareng-bareng ya. Ya, gitu. itu kan apa kemarin yang dibahas itu memang dari Jabodetabek kan kayak ke PPS, pokoknya SBK. SBK BRPC, Tartar, Kompas ya udah itu kita ngadain. bareng-bareng. Tapi bukan berbentuk apa namanya nama pom. Nggak ada. Pokoknya Berarti itu kita bikin. barengan weh pokoknya. Oh, Mau namanya kempes kayak apa kayak Iya, pokoknya iya. apa kayak lah yang penting barengan gitu kita. Nah, nanti dari masing-masing pengurus klub duduklah di kepanitia pelaksanaan. Kita urus keuangannya bareng-bareng biar hadiahnya juga bareng-bareng. Apa namanya? Ya bebarengan lah jadi enak lah semuanya gitu. Terus ya balik lagi di sana. Kalau di sana tuh karena di sana itu karena hitungannya sudah mengikuti dan sudah bertahun-tahun, jadi tidak ada lagi orang yang ribut masalah hitungan. Jadi jangan sampai pas giliran tengah lomba hitungan berubah. oh masalah perhitungan di lomba kayak apa namanya tuh yang saya belum paham betul Om. Yang koefisien itu kan? Ya. Bukan. Oh itu ya. Nah, koefisien di sini koefisien hitungannya berdasarkan interpretasi atau pemahaman dari orang-orang itu sendiri kan. Nah itu yang saya tahu ya, di Indonesia ini kan sering sekali perdebatan masalah itu Om. Jadi gini, kalau FCI kita ngomongin FCI ya. FCI itu kan sebenarnya tidak ada lomba yang FCI bikin lomba terbang bareng mengkoordinir, nggak ada. FCI itu sebenarnya hanya mengambil poin race dari tiap-tiap masing-masing negara, atau negara mengambil poin race dari masing-masing tiap distrik atau klub. Iya. Nah kan koefisien itu semuanya sama. Ranking dikali 1000 dibagi jarak dibagi jarak kali jumlah burung yang dibasketing saat itu. Iya. Jumlah basketing saat itu. Ada juga kalau misalnya lomba klub dari misalnya per kategori S-pigeonnya misalnya S-pigeon short. Ada juga yang dihitung dari jumlah basketing di pos awal, ada. Tapi untuk koefisien itu tetap sama, ranking dikali 1000. Dibagi jumlah burung dikali dibagi jarak dikali jumlah burung yang dibasketing. Nah itu yang saya tahu itu sering terjadi perdebatan ya masalah itu Om. Ya Saya sebenarnya juga kurang ngerti sih memang ya. Saya juga kurang ngerti lah.
karena memang saya kan ininya cuman ngikutin lomba aja lah yang penting gitu. Iya, jadi nggak pakai ada terus tidak ada burung yang clocknya 3 kali mengalahkan burung yang clocknya 4 kali. Nah, itu nggak ada karena kan sistemnya di sana pertama burung S pigeon itu full clock. Kalau semuanya full clock nggak ada berarti dihitung dengan clock yang terbanyak. Clock terbanyak nggak ada. Kalau misalnya clock terbanyak ada yang sama berarti dihitung siapa point race yang tertinggi. Point race itu dihitung dari apa? Point race itu dihitung kalau nggak salah dari total jarak di total jarak dikali ranking dibagi jumlah basketing. Jumlah basketing dikurangi ranking. Jadi jarak ditambah ranking dikurangi maaf sebentar. Jarak ditambah jumlah basketing dikurangin ranking. Jadi race point. Kalau saya hitungan itu masih awam, Om. Saya perlu belajar. Nanti bisa ditulis biar bareng-bareng ya. Jadi nanti saya belajar, Om. Saya pengen tahu itu perhitungan masalah koefisien macam itu seperti apa sih? Saya pengen belajar gitu, Om. Iya, sama saya juga. Biar tahu gitu. Mungkin kalau Om kan udah hafal lah istilahnya. Sebenarnya nggak perlu belajar, Mang Ade. Tinggal cek aja point race FCI. Terus koefisien international coefficient calculation racing pigeon. Nah, seluruh dunia udah pasti ngomongin itu. Tapi kalau perhitungan itu bisa dirubah-rubah nggak, Om? Kalau di sana pasti perubahan tetap ada, tapi semua acuan ilmiahnya dasarnya dari itu. Tapi sejauh ini tidak ada perubahan untuk itu dari sejak lama, ya itu aja yang dihitung. Nah, kalau di kita nih di Indonesia. Nah, di Indonesia kan yang kalau saya tahu tiap tahun berubah, itu nggak jadi beda-beda. Beda-beda klubnya beda-beda. Nah, gimana kita mau lomba nasional kalau setiap klubnya punya hitungan yang berbeda-beda. Nah, terus kan kita juga ada organisasi nasional A, B, C dan segala macam lah ya. Nah, terus kenapa tidak bisa disatukan? Sebenarnya gampang sih. Sebenarnya kalau semuanya hitung dari nol, kita terus berembuklah masing-masing, nurunin egonya masing-masing, pilihlah perwakilan dari sini. Masing-masing klub misalnya di Jabodetabek kumpul, pilih semua dari semuanya siapa ketua distriknya. Ya. Ceritanya ini memang ngayal gitu. Pilih bendaharanya, pilih ininya, tentukan akuntansi jurnal aplikasinya yang bisa dilihat sama banyak orang. Terus berapa, tentukan gaji yang bisa didapat persentase dari total keuntungan distrik. Nah, dari misalnya dari provinsi, 27 provinsi itu udah masing-masing udah punya ketua distriknya, punya bendahara distriknya, punya race manajernya dan segala macam. Udah misalnya 10 provinsi ngumpul, jadi ada 30 orang. 30 orang berkumpul, pilih satu orang. Nah, terus untuk mengumpulkan distrik itu gimana? Kalau di Eropa itu dikirimin surat satu persatu. Oh, pakai pos. Oh, nanti orang-orang untuk memilih ketua distrik. Iya. Nanti dari pos itu dari surat pemilihan dikirim pakai pos kalau kita di JNE. Iya. Iklan dah. Nah, pakai itu kirim ke orang alamat yang sudah ditunjuk sebagai panitia pemilihan. Ketemu dah nanti. Nanti di distrik itu dibagikan lagi ke anggota, pilih mana gitu misalkan. Enggak. Apa emang pemimpin itu yang pilih? Enggak, kan misal gini, kan ada panitia pemilihan dulu dong. Iya. Panitia pemilihan provinsi A. Nah, panitia pemilihan provinsi A dari kan udah berapa klub nih berkumpul, setuju nih untuk bangun organisasi untuk provinsi itu. Nah, akhirnya dibikin dong panitia pemilihan umum untuk memilih ketua distriknya. Yang paling sekarang kalau yang saya lihat paling terorganisir itu kayaknya Nagamas ya. Nagamas tuh dari beberapa komunitas ya. Gede banget kan. Iya, gede. Nah, misalnya dari A, B, C ngumpul, oke. Sekarang anggotanya A, tolong berapa yang tercatat, ini berapa tercatat, misalnya 100 masing-masing. 100 panitia pemilihan umum memilih, kan untuk memilih ketua distriknya nih. Nah, akhirnya yang 100 anggota A, 100 anggota B dikirimin tuh surat pemungutan suara. Ya kan? Kan cuma ngirimin itu misalnya 10.000 satu orang, misalnya 100 berarti kan misalnya 1 juta. Berarti dari patungan itu juga kan nggak gede ya sebenarnya. Iya. Nah, nanti kan dipilih siapa ketua distriknya. Dari surat itu kan akhirnya keluar calonnya siapa, bukan calonnya, definitifnya siapa.
Distrik A ketemu, distrik B ketemu, distrik C ketemu, distrik D ketemu, ketua distriknya, sama bendahara distrik, sama race manager ketemu, red. Berarti misalnya dari 10 distrik ketemu berarti ada 30 orang. 30 orang ini berembuk, pilih ketua federasinya siapa. Iya. Kayak gitu. Tapi setelah dipilih baru kita tentuin nih bersama-sama berapa sih komisi persentase yang diberikan kepada ketua distrik, ketua federasi. Kan dia kerja, harus terima. Jangan kelihatannya tidak kerja, saya kan tidak digaji. Ini akhirnya nggak mau. Tapi duit juga hilang juga. Saya buat apa mendingan digaji tuh? Itu. Nah, disepakati berapa persentase dari keuntungan karena setiap organisasi Merpati Pos itu pasti untung sebenarnya kalau kelolanya benar. Pasti. Apalagi ini kita ngelibatin jumlah massa kan uang umum ya buat umum lah. Nah, nanti abis itu federasi udah saya rasa bisa sih kalau kita semua punya niat. Ya mudah-mudahan nanti Belajar ke depannya ya di Indonesia pemain burung pos ini bisa kompak lah Om. Wah, enak banget kalau kompak mah. Lihat contoh di orang-orang luar sana lah. Kalau kompak itu kita seru juga Om. Apalagi kalau lomba bisa juara satu misalkan Indonesia kan luas nih Om. Iya. Bisa ratusan ribu ekoran. Iya. Nah, itu kan mantap Om. Iya, nih aja kita sekarang misalnya kalau jadi Juli nih kayak kita Jabodetabek nih dari Tangerang sampai ujung Purwakarta banyak banget nih. Kalau semuanya ikut bisa seneng nih, bisa rame gitu dan semuanya ya mudah-mudahan semuanya amanah ya. Itu jalan mudah-mudahan ya berjalan lancar lah Om. Nah, nanti industri itu pasti ngikutin karena burung hebat itu kan jadi ini tidak ada hitungan yang sempurna dan burung hebat itu nggak ada yang benar-benar burung definitif hebat, nggak ada. Tidak ada. Jadi itu kan balik lagi masing-masing dari mata masing-masing pehobi kan. Burung hebat karakternya ini misalnya burung kayak di Belanda kan yang terkenal Der van Dijk, Kittel, Koopman, iya, segala macam. Ntar tuh kita bahas burung Koopman kayak gimana, kapan tuh konten lagi. Boleh. Nah, terus nanti kapan-kapan saya main lagi lah sambil belajar gitu. Ya. Terus yang saya tahu aja ya. Jadi artinya semua udah dari sisi industrialisasinya jadinya jalan semuanya. Terus organisasi nasional juga pihak-pihak swasta atau bisnis kan banyak nih di luar itu dong. Kayak promo lah ya. Iya, kayak misalnya produsen makanan, produsen apa, itu kan organisasi nasional bisa terima sponsorship dari mereka walaupun secara kita pehobi nggak bisa mensponsori atau nggak bisa menyumbang donasi ke klub kita. Iya. Tapi kan swasta bisa dong nyumbang. Nah, itu kan karena kekompakan kita jadi organisasi federasi. Jadi ya mudah harapan gitu lah Mang Ade. Ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa berkembang pesat ya. Sementara ada. Gitu. Sementara itu kita bikin organisasi pencinta randa nasional. Gua kenal lagi guys. Persatuan Pedagang Tutut Indonesia. Aduh. Itu kita. Jadi Om, makasih banyak nih Om. Iya, tentang waktunya. Saya berkunjung ke sini ya dari kemarin sampai nginep saya teman-teman ya di sini. Iya. Alhamdulillah dapat ya berkah juga, sambutan Om Ferry sangat welcome sekali ke saya. Kan apa yang kita bicarakan di sini mungkin bisa jadi salah, ya nggak selalu selamanya benar. Ya. Tapi saran kita sih ya teman-teman pelajarin lagi. Ya kan kalau kita nggak bisa pakai bahasa Inggris bisa pakai Google Translate. Nah, bisa. Search lah bagaimana sih organisasi internasional di Merpati Pos di sana caranya. Jangan ngelihat burung importnya doang, karena burung impor juga belum tentu juara. Iya. Tapi paling enggak kita udah tahu turunannya dari mana. Tapi paling enggak kita pelajari lah gitu. Jadi kita sama-sama sharing jadi pinter bareng-bareng lah sama-sama lah. Buat belajar. Buat maju lah kita sama-sama. Cara apa ya? Struktur organisasi, cara pembiayaan lomba. Kalau kita tahu kan ya buat pengalaman juga lah Om. Ya, pengalaman. Kita jadi semua tahulah tentang lomba burung, pelihara burung gitu kan, breeding burung, jadi tahu semua gitu Om. Iya, jadi tahu semua gitu. Kayak ngitung lepasan aja. Contoh ngitung lepasan Cirebon misalnya. Jaraknya 300 kilo. Misalnya contoh ya, saya belajar dari sana tuh mereka menghitung sekali konsumsi bensin aja dihitung makanya. Bayang nggak? Misalnya mereka lepas 300 kilo, 300 kilo. 300 kilo, misalnya 300 kilo perjalanan ya, mobil ya.
Berarti kan pulang pergi 600 kilo. 600 kilo itu konsumsi bensinnya aja dihitung. Jadi misalnya 600 kilo dibagi 10. Jadi 1 liter itu untuk 10 kilo. Berarti kan 600 dibagi 10. Iya. Dikali harga bensin. Jadi total biaya bensin, konsumsi bahan bakar itu akan jadi biaya konsumsi bahan bakar. Sewa mobilnya umum. Di sana sewa mobil umum berapa? 300 euro. Berarti sewa mobil 300 euro. Terus biaya gaji berapa? Misalnya gaji orang misalnya per 10 jam misalnya 100 euro. Ya udah berarti 100 euro. Jadi nggak ada biaya-biaya yang tidak wajar gitu. Ya, yang di luar apa ya namanya? Yang di luar yang udah diatur di klub itu kali. Iya, jadi ya semuanya dibuka umum jadi orang tahu. Ada dana yang keluar nggak jelas itu nggak ada gitu. Emang udah tertata benar-benar. Iya, ya kita nggak tahu di sini bagaimana kan masing-masing klub itu ininya Ya, gitu ya. beda-beda. Tapi kan kalau kita bicara di Filipina, bicara di mana juga kan berantakan, bukan berarti Indonesia jelek juga nggak. Cuman kan biar kita kalau kita sendiri itu kita menghitung berapa capeknya organisasi, berapa ininya biaya organisasi kan kita sama-sama bisa tahu. Itu dari lepasan segala macam. Mudah-mudahan bagus lah. Ntar kayaknya sih efeknya bagus lah. Amin. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar lah. Iya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, saya main ke Bogor dapat banyak ilmu lah dari Om Ferry ya tentang perburungan ya. Perburuan. Nah, kalau di Indonesia perburungan itu apa teman-teman? Edan iya. Tapi alhamdulillah benar-benar teman-teman, saya main ada bagusnya ya. Main ke sini pas libur kerja dapat ilmu juga dari Om Ferry, cara lomba di Eropa sana sama lomba di Indonesia sini. Ya mudah-mudahan lah kedepannya penghobi merpati di Indonesia itu bisa kompak teman-teman ya. Iya. Yang saya harapkan sih seperti itu Om Ferry. Ya bisa Kompak, kita bisa main sama-sama, istilahnya guyub rukun bareng-bareng lah teman-teman. Ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk wawasan kita semua dari hobi merpati pos ya yang kita tekuni ya. Macam saya lah, hobi di burung ya harus tahu semua gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Om Ferry, terima kasih banyak waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih ya. Nanti kapan-kapan saya main lagi boleh Main ya. lagi boleh. Saya nyari apa? Randa.